Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih atas dukungan Anda untuk channel ini. Anda yang sudah subscribe, Anda yang sudah like, Anda yang sudah menuliskan komentar-komentar di channel ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Kali ini saya ingin sharing sekaligus ingin menanggapi beberapa pertanyaan Anda seputar hukum tarik-menarik atau LOA atau The Law of Attraction. Sering saya bahas ini di video-video saya, sebab hukum ini memang sangat membantu kita teman-teman dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan kita. Terutama sangat baik untuk membantu kita mewujudkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Di mana hukum tarik-menarik ini ternyata memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, beberapa pertanyaan ingin saya tanggapi. Yang pertama adalah, seperti apa yang saya tulis pada judul atau thumbnail video ini. Apakah hukum tarik-menarik atau LOA itu bisa membuat kita gila? Artinya, apakah ketika kita menerapkan hukum tarik-menarik atau menerapkan LOA dalam kehidupan kita, dan ternyata apa yang kita inginkan tidak terwujud, itu kita bisa menjadi gila? Saya ingin menanggapi itu dalam video ini teman-teman. Saya katakan, sejauh pengalaman saya, meskipun sering saya gagal atau belum terwujud keinginan-keinginan saya, tetapi ternyata hukum tarik-menarik tidak membuat saya gila. Demikian juga dengan teman-teman yang lain yang sama-sama juga belajar dan menerapkan hukum tarik-menarik. Ternyata mereka juga sampai saat ini baik-baik saja. Artinya, kekhawatiran kita akan menjadi gila ketika menerapkan hukum tarik-menarik, saya pastikan bahwa itu tidak perlu dikhawatirkan, dan itu tidak akan terjadi. Dengan catatan, Anda memahami dan Anda mampu menerapkan dengan baik dan benar akan konsep hukum tarik-menarik ini. Nah, bagaimana kita memahami dengan baik dan benar akan konsep hukum tarik-menarik ini? Sekali lagi saya katakan bahwa hukum tarik-menarik ini adalah hukum semesta. Artinya memang sudah ada di semesta ini sejak semesta itu diciptakan. Ya, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum tarik-menarik adalah hukum yang memang Tuhan ciptakan sebagai salah satu kuasa dari Sang Pencipta. Dan hukum itu benar-benar nyata, benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Ya, hukum tarik-menarik itu bukan ilmu kesaktian. Jadi bukan semacam ilmu kesaktian di mana ketika Anda mampu menerapkan dalam kehidupan Anda, kemudian Anda berhasil mewujudkan keinginan Anda, kemudian Anda merasa bahwa, wah, saya sakti, saya mempunyai sebuah tenaga dalam yang luar biasa. Bukan. Sekali lagi, LOA atau hukum tarik-menarik bukan ilmu kesaktian, juga bukan ilmu tenaga dalam. Tetapi, hukum tarik-menarik adalah sebuah konsep, sebuah sistem kerja yang ada di semesta, yang menghubungkan satu energi dengan energi yang lain, yang memiliki frekuensi yang sama, yang saling berhubungan dan saling tarik-menarik. Ya. Nah, kemudian pertanyaan lain yang sering muncul juga adalah, siapa sebenarnya yang mewujudkan keinginan kita? Nah, ini juga perlu saya luruskan bahwa bukan kemampuan atau sekali lagi ya, kesaktian kita yang bisa mewujudkan keinginan kita, bukan. Yang mewujudkan adalah Sang Pemilik semesta itu sendiri, Tuhan, melalui hukum-hukum yang ada di semesta ini. Ya, artinya entah Anda maaf kata latar belakangnya orang biasa-biasa, ataupun Anda orang yang latar belakangnya berpendidikan tinggi, atau Anda yang mungkin mempunyai jiwa spiritual yang tinggi, atau Anda maaf kata yang tidak pernah sembahyang, semua itu bisa menerapkan atau menjalankan hukum tarik-menarik ini dalam kehidupan masing-masing. Ya, dan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, semuanya berkesempatan untuk mewujudkan keinginannya. Ya, sebab yang bekerja adalah hukum dari semesta itu sendiri, teman-teman. Ya, yang bekerja adalah semesta itu sendiri. Ketika kita mampu terkoneksi dengan semesta, kita mampu menghidupkan dan menjalankan sistem atau cara kerja, proses kerja dari hukum tarik-menarik dalam kehidupan kita, maka hukum itu akan bekerja, dan yang kita tanamkan itu akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, itu bisa terwujud. Meskipun sekali lagi latar belakang berbeda ya.
Karena sebenarnya yang menentukan terwujud atau tidaknya keinginan kita melalui penerapan hukum tarik-menarik ini, itu adalah seberapa kuat koneksi kita dengan semesta. Seberapa dalam kita mampu masuk ke wilayah semesta itu sendiri. Ya. Di situ teman-teman. Nah, pusat dari hukum tarik-menarik ini adalah pikiran, yaitu pikiran bawah sadar kita. Ya. Dengan kata lain, selama Anda masih bisa menggunakan pikiran Anda masih mampu menggunakan perasaan dan hati Anda, artinya hukum tarik-menarik itu masih bisa bekerja dalam kehidupan Anda. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami yang saya maksudkan ya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kekhawatiran bahwa kita akan menjadi gila ketika keinginan kita tidak terwujud melalui hukum tarik-menarik ini. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga teman-teman bahwa hukum tarik-menarik ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kegiatan berdoa. Saat Anda berdoa, itu Anda menggunakan tata cara sesuai dengan iman keyakinan Anda, sesuai dengan agama Anda, sesuai dengan tradisi Anda. Begitu juga ketika kita mengajukan keinginan kita kepada semesta melalui hukum tarik-menarik. Itu tidak jauh beda seperti kita berdoa, teman-teman. Hanya mungkin tata caranya yang berbeda. Saat Anda berdoa, mungkin Anda masuk dalam keheningan. Anda menggunakan hati dan juga batin Anda. Anda melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta. Begitu juga ketika kita menerapkan hukum tarik-menarik. Ya, kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kita membayangkan, memvisualisasikan keinginan-keinginan kita. Hingga tercipta sebuah perasaan yang dalam akan keinginan Anda. Memunculkan berbagai macam perasaan-perasaan. Ya, hingga pada akhirnya apa yang Anda rasakan dalam pikiran bawah sadar Anda itu ditangkap oleh semesta, kemudian terwujud. Ya, nah ketika Anda berdoa dan mungkin tidak terwujud, apakah Anda kemudian menjadi gila? Saya yakin tidak. Ya, begitu juga teman-teman, ketika Anda menerapkan hukum tarik-menarik dan kemudian tidak terwujud, Anda tidak akan menjadi gila. Kenapa? Karena sebenarnya yang mewujudkan keinginan kita itu bukan diri kita sendiri, teman-teman. Bukan kemampuan atau kekuatan pikiran kita, bukan. Tetapi sesungguhnya yang mewujudkan keinginan kita adalah semesta. Di mana di dalam semesta tersebut ada kekuatan atau ada kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak memilih si A, si B, si C yang akan diwujudkan keinginannya, bukan. Tetapi siapapun yang mampu atau yang terkoneksi dengan semesta, maka mereka berkemungkinan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Ya, mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah cukup mendapat gambaran ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa jangan khawatir ketika Anda mempunyai sebuah keinginan dan Anda sampaikan kepada semesta dengan menerapkan hukum tarik-menarik dan ternyata tidak terwujud, Anda kemudian menjadi gila. Tidak. Tetap akan ada satu dampak positif yang Anda peroleh. Sebab hukum tarik-menariknya adalah proses, teman-teman ya. Mungkin pada saat penerapan pertama kali Anda belum berhasil memperoleh keinginan Anda. Kemudian Anda mencoba lagi menerapkan. Semakin Anda sering menerapkan dalam kehidupan Anda, mengajukan keinginan Anda pada semesta, saya yakin keinginan Anda lama-kelamaan akan terwujud. Sebab salah satu rahasia dari hukum semesta tentang hukum tarik-menarik ini adalah repetisi, pengulangan. Semakin sering Anda mengulang kegiatan Anda dalam bervisualisasi, dalam Anda menyampaikan apa yang Anda inginkan, itu semakin mudah semesta menangkap apa yang menjadi keinginan Anda. Artinya ketika Anda belum memperoleh apa yang Anda inginkan, bisa jadi Anda belum terkoneksi dengan semesta. Sama seperti kita berdoa, mungkin ketika doa kita belum diwujudkan, mungkin memang Tuhan itu belum terkoneksi dengan hati kita. Ya, mudah-mudahan sudah semakin paham. Dan berikutnya, teman-teman, saya juga ingin menanggapi satu tulisan di kolom komentar, masih seputar hukum tarik-menarik, yang kurang lebih menyebutkan seperti ini.
Kenapa yang saya dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan pada saat saya menerapkan hukum tarik-menarik? Ya, artinya mungkin seperti ini. Anda mempunyai sebuah keinginan, kemudian Anda menyampaikannya kepada semesta, mengajukannya kepada semesta melalui hukum tarik-menarik. Nah, pada akhirnya ternyata yang terwujud dalam kehidupan Anda ternyata berbeda, tidak seperti apa yang Anda inginkan. Anda mungkin ingin menarik pasangan hidup misalnya, jodoh misalnya. Anda menginginkan seorang pasangan pria yang mungkin tinggi, kulitnya putih misalnya, kemudian rambutnya lurus misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, ketika terwujud dalam kehidupan Anda, atau yang Anda temui, yang Anda dapatkan, ternyata orangnya berbeda, tidak seperti apa yang Anda harapkan atau yang Anda bayangkan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini kita perlu pahami dengan seksama, teman-teman, bahwa yang akan diwujudkan oleh semesta itu bukan yang menjadi keinginan kita, ya. Artinya sebenarnya keinginan kita, ya, yang menjadi keinginan Anda itu harus Anda olah terlebih dahulu dan harus Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Betul-betul Anda masukkan ke dalam pikiran Anda hingga masuk tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar. Ya. Jadi perlu saya sampaikan, teman-teman, bahwa yang akan diwujudkan oleh semesta itu bukan apa yang menjadi keinginan kita. Sebenarnya bukan. Tetapi yang akan ditangkap oleh semesta itu adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Saat Anda menginginkan sesuatu, maka keinginan itu sebenarnya masih berada pada pikiran sadar Anda, ya, masih berada pada angan-angan Anda, masih berada pada pertimbangan Anda. Nah, Anda harus membawa keinginan yang masih ada di pikiran sadar Anda tadi, yang masih berupa angan-angan, itu harus Anda masukkan lebih dalam lagi ke dalam pikiran bawah sadar Anda, ya, melibatkan hati dan perasaan Anda. Bukan hanya sekedar apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda rasakan. Ketika Anda menginginkan seorang pendamping yang mungkin tinggi, yang mungkin berkulit putih, yang mungkin ganteng, tetapi pada kenyataannya Anda memperoleh atau Anda mendapatkan yang tidak sesuai harapan. Mungkin orangnya cenderung lebih pendek dari apa yang Anda inginkan. Nah, ada kemungkinan antara yang Anda inginkan dengan apa yang Anda pikirkan itu belum selaras, ya, belum selaras. Mungkin ketika Anda membayangkan Anda pingin pendamping yang berkulit putih, tinggi, ya, ketika Anda membayangkan itu, mungkin yang Anda rasakan dalam hati Anda atau dalam pikiran bawah sadar Anda itu adalah orang yang, maaf kata, cenderung mungkin lebih pendek, cenderung mungkin mempunyai ciri-ciri yang tidak Anda sukai, ya. Mungkin ada sebuah kekhawatiran yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda, yang Anda rasakan dalam hati Anda. Jangan sampai nanti aku ketemu sama orang yang kayak gini. Nah, kuatnya kekhawatiran Anda agar tidak bertemu dengan orang yang tadi Anda khawatirkan, mungkin itulah yang justru ditangkap oleh semesta. Kenapa? Karena bisa jadi perasaan Anda memang menyimpan itu, ya. Keinginan Anda tadi itu mungkin belum Anda rubah menjadi rasa. Anda belum merasakan bagaimana sih bahagianya memiliki pendamping yang, maaf kata, bertubuh tinggi, berkulit putih. Mungkin bukan itu yang Anda simpan dalam hati Anda, tetapi yang Anda simpan mungkin kekhawatiran. Kekhawatiran, aduh jangan-jangan nanti aku dapatnya yang ini. Atau jangan sampai aku ketemu yang seperti ini. Meskipun itu bukan keinginan Anda, meskipun itu Anda tolak,
Tetapi selama itu Anda simpan dalam hati, dalam perasaan Anda, maka semesta akan menangkap itu sebagai perintah. Artinya semesta menangkap bahwa oh, itu yang Anda inginkan. Ya, mudah-mudahan Anda menangkap ya yang saya maksud ya. Jadi sekali lagi, bukan keinginan kita yang akan diwujudkan oleh semesta, tetapi apa yang kita rasakan dalam hati kita. Itulah yang nanti akan direspon oleh semesta. Perasaan ini adalah salah satu syarat mutlak, teman-teman, atau salah satu cara paling cepat dan paling mudah ya untuk ditangkap oleh semesta, dianggap sebagai sebuah perintah untuk diwujudkan. Ini contoh lain. Anda berpikir bahwa Anda berani. Aku berani, aku harus berani, aku harus berani. Ya, itu niat Anda, itu keinginan Anda, aku harus berani. Tetapi jika dalam hati Anda itu sebenarnya Anda menyimpan rasa takut, aduh jangan-jangan nanti beneran terjadi, aduh jangan-jangan nanti beneran ketemu sama hantu, gimana nanti. Maka semesta akan menangkap bukan apa yang Anda katakan aku harus berani, bukan. Tetapi yang akan ditangkap lebih dulu adalah apa? Adalah perasaan Anda yang Anda simpan tadi. Aduh jangan-jangan nanti terjadi beneran. Itu adalah perasaan takut, teman-teman, yang Anda simpan. Dan semesta tetap akan menangkap itu sebagai sebuah perintah, ya. Meskipun itu bukan sesuatu yang Anda inginkan, tetapi itulah yang akan ditangkap. Perasaan-perasaan yang muncul dalam hati Anda itu yang akan ditangkap oleh semesta sebagai sebuah perintah, sehingga semesta akan mewujudkan itu dalam kehidupan Anda. Bukan keinginan Anda, aku adalah orang yang berani, aku harus berani, bukan. Agar Anda benar-benar bisa menjadi berani, maka Anda harus merubah keinginan Anda untuk berani tadi menjadi sebuah rasa, menjadi sebuah perasaan. Anda harus bisa merasakan dalam hati Anda bagaimana perasaan orang yang berani. Ya, simpan dalam hati Anda, bukan dalam pikiran sadar Anda atau bukan dalam ucapan Anda, tetapi simpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Di mana menyimpan dalam pikiran bawah sadar? Di dalam hati kita, dengan melibatkan perasaan kita. Ya, rasakan bahwa Anda berani. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Ini perlu pemahaman yang terus diulang dan diulang, teman-teman. Dan pengalaman secara perlahan-lahan itu akan membawa Anda kepada pemahaman yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, hukum tarik-menarik ini adalah sebuah proses ya. Sebuah proses. Jadi bukan seperti tadi saya katakan, seperti ilmu, kesaktian, seperti sihir yang simsalabim bisa terwujud dengan ucapan, bukan. Tetapi melalui proses, bagaimana sebuah pikiran yang muncul dalam pikiran sadar Anda, kemudian Anda tangkap lebih dalam lagi melalui perasaan Anda, tersimpan di dalam hati Anda, ya, tertanam dalam batin Anda, maka semesta akan cepat sekali untuk merespon. Jadi kurang lebih itu tanggapan saya. Jika Anda menerapkan hukum tarik-menarik dan ternyata mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, sekali lagi saya katakan bahwa bukan keinginan Anda yang akan ditangkap oleh semesta, tetapi apa yang Anda rasakan dalam hati Anda, apa yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, dalam batin Anda, itulah yang akan ditangkap oleh semesta dan akan diwujudkan menjadi nyata. Ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini tentang hukum tarik-menarik bisa menambah pengetahuan teman-teman, menambah informasi, bisa lebih memperjelas lagi pemahaman Anda tentang hukum tarik-menarik ini, sehingga kita tidak mengalami salah pemahaman, ya. Dan sebaliknya, kita bisa memperoleh manfaat yang lebih baik, manfaat yang lebih maksimal dari penerapan hukum tarik-menarik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam video ini, dan kita akan sambung lagi dengan video-video berikutnya. Ya, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berlangganan channel ini. Dan seperti satu permintaan yang kemarin sempat disampaikan kepada saya untuk dibuatkan sebuah apresiasi khusus bagi para pelanggan channel ini, maka saya sudah siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda bisa menikmatinya, Anda bisa menyimaknya dengan baik, dan pada akhirnya mendapatkan manfaat dari apa yang saya berikan untuk Anda, para pelanggan setia channel ini. Terima kasih Anda sudah menyimak, teman-teman. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya.
Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.